Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi material virus, yakni material yang berbasis Fe gitu ya. Oke, langsung saja saya jelaskan materinya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana taksonomi dari sebuah logam. Jadi logam itu digolongkan menjadi dua, yakni logam ferus dan non-ferus. Ya, di mana logam ferus ini misalkan adalah steel dan cast iron. Kemudian untuk yang non-ferus itu ada Cu, aluminium, magnesium, titanium dan lain sebagainya. Nah, jadi di diagram fasa yang sudah dijelaskan materi kemarin itu bahwa ada istilah steel dan cast iron gitu ya. Nah, itulah yang menjadi penggolongan dari material virus gitu ya. Nah, di tabel sebelah kanan itu ada contoh-contoh material logam. Yang sebelah kiri itu adalah material virus gitu ya, logam virus. Dan yang sebelah kanan itu adalah logam non virus gitu. Itu adalah contoh-contohnya. Nah, di diagram fasa Fe3C itu sebenarnya sudah dijelaskan banyak begitu. Memang pada aplikasinya memang material virus yang jenis steel itulah yang paling banyak digunakan gitu. Nah, berikutnya ini juga masih terkait dengan bagaimana pengelompokan gitu ya tentang material virus gitu ya. Di situ ada di grafik itu atau di bagan itu ada material virus alloy gitu ya. Itu diklasifikasikan berdasarkan dua hal gitu ya. Yang pertama adalah classification by structure gitu kan. Yang kedua adalah classification by commercial name yang sebelah kiri itu. Nah, di situ dijelaskan di bawahnya itu ada steel. Nah, baja gitu ya. Steel itu baja. Nah, baja sendiri ada digolongkan menjadi tiga penggolongan utama, yakni yang pertama ada plain carbon steel, kemudian low and medium alloy steel gitu ya. Kemudian ada high alloy steel. Apa itu plain carbon steel? Plain carbon steel itu ya bahwa baja dengan paduan utamanya itu hanya Fe dan C gitu ya, besi dan karbon. Di mana plain carbon steel sendiri itu digolongkan menjadi tiga, yakni ada low carbon steel, medium carbon steel dan high carbon steel. Nah, low, medium dan high itu digolongkan berdasarkan kandungan karbonnya ya. Nah, kalau dikatakan low carbon steel, maka karbonnya itu kandungannya adalah kurang dari 0,2%. Kalau medium carbon steel itu adalah 0,2 sampai 0,5%. Itu 0,5 bukan 5 ya. 0,5%. Kemudian kalau high carbon steel itu adalah di atas 0,5% karbonnya itu. Nah, kemudian digolongkan lagi menjadi low and medium alloy steel. Jadi alloy steel itu adalah baja paduan gitu ya. Alloy itu paduan, steel baja. Berarti alloy steel itu adalah baja paduan. Nah, dikatakan low and medium itu kalau elemen paduannya itu kurang dari 10% gitu ya. Kalau paduan alloyingnya itu gitu ya, elemen paduannya itu lebih dari 10%, maka itu disebut high alloy steel gitu. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu atau yang ada ferritic, terus kemudian ferritic perlitic, kemudian perlitic itu adalah penggolongan nanti dilihat dari mikrostrukturnya. Artinya misalkan di situ ada low carbon steel itu memiliki struktur apa gitu ya. Itu bisa dilihat di di gambar itu gitu. Nah, berikutnya apa itu ferrous metal gitu ya. Jadi ferrous metal itu adalah logam yang
konten utamanya itu dari Fe atau besi. Jadi besi atau Fe itu sebagai penyusun utamanya. Jadi kalau dikatakan ferrous metal, maka bayangkan bahwa material atau logam itu tersusun atas Fe. Penyusun utamanya itu adalah Fe, maka itu dikatakan ferrous material gitu. Jadi Fe-nya sangat dominan di situ. Ada mungkin paduan lain atau elemen lain gitu ya. Yaitu nanti sebagai paduan tambahan. Ada kromium misalkan, ada molybdenum, ada koper dan lain sebagainya. Maka itu namanya elemen tambahan. Tetapi penyusun utamanya itu adalah Fe. Maka itu disebut ferrous material gitu ya. Nah, berikutnya adalah penggolongan dari material ferrous dan paduannya. Jadi ada 4 penggolongan utama gitu ya pada sebuah material ferrous atau paduannya gitu ya. Yang pertama adalah carbon and alloy steel, yang kedua adalah stainless steel, yang ketiga adalah tool and die steel, kemudian yang keempat adalah cast iron gitu ya. Jadi memang ferrous itu di tulisan yang bawah itu adalah memang material yang cukup lama sudah digunakan oleh manusia gitu ya. Jadi sudah mengenal material ferrous itu dari zaman dahulu kala gitu. Itu sudah digunakan dan sudah juga dipakai untuk penyebutan zaman gitu ya, yang dinamakan dengan Iron Age gitu ya, atau zaman logam besi gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yakni carbon and alloy steel. Jadi tadi sebenarnya sudah dijelaskan di taksonomi dari steel tadi itu bahwa ada istilah low alloy dan high alloy. Jadi ada atau plain carbon steel gitu ya. Jadi low alloy itu juga bisa dikatakan plain carbon steel gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada low alloy terdiri dari low carbon steel, medium carbon steel, dan high carbon steel. Nah, mungkin ada perbedaan di situ di prosentasenya. Memang di beberapa referensi itu terkadang berbeda nilai dari kandungan karbonnya, tapi tidak masalah. Yang penting di range-nya ya kira-kira di 0,2 dan sekitar itulah, ada yang mengatakan 0,3 bahkan. Jadi itu yang jelas Anda memahami bahwa low alloy atau steel itu atau penggolongan dari steel itu digolongkan berdasarkan persentase dari kandungan karbon. Oke, nah kalau Anda lihat di gambar ini bahwa di situ ada istilah plain, ada HSLA, ada plain, ada ada heat treatable dan lain sebagainya. Nah di situ dikatakan ada klasifikasi atau pemberian penamaannya juga ada 10 10 10, 43 10, 10 40 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang penting ada pelajari atau Anda pahami adalah di situ ada istilah hardenability. Hardenability itu adalah kemampuan untuk dilakukan pengerasan gitu ya. Jadi atau sifat kekerasannya itu. Di situ ada 0, ada plus 1, ada plusnya 2. Artinya semakin banyak plusnya itu maka material itu semakin keras gitu. Kemudian ada tensile strength-nya, kemudian ada elongation-nya juga. Nah, kalau dilihat di gambar itu juga bahwa yang di bagian bawah itu ada panah ke kanan bahwa increasing strength, cost, decreasing ductility. Artinya kalau kita lihat di gambar ini semakin ke kanan itu materialnya memiliki kekuatan yang tinggi gitu ya. Begitu pula dengan cost-nya. Berarti semakin ke kanan juga material ini memiliki harga yang lebih mahal gitu ya. Dan juga perlu Anda ingat ketika kekuatannya itu naik, maka duktilitasnya dia akan turun gitu ya. Oke, jadi untuk carbon and alloy steel itu material yang paling banyak digunakan, ya logam yang paling banyak digunakan, karbon gitu ya, atau material baja itu. Nah, kemudian baja ini memang dikontrol gitu ya dalam proses pembuatannya
dan apa namanya dibuat gitu ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Artinya di dalam carbon and alloying steel itu macamnya sangat banyak, dan itu dalam proses pembuatannya dibuat sedemikian rupa agar bisa diaplikasikan di berbagai hal gitu. Misalkan nanti diberikan kromium agar dia memiliki tahan karat misalkan, atau diberikan paduan lain gitu ya agar memiliki misalkan tahan panas gitu misalkan. Jadi dia memang dikontrol, dan memang di carbon and alloying steel ini material yang sangat beragam jenisnya atau macamnya gitu. Nah, produk dari material ini bisa plate, bisa sheet gitu ya, bisa bar, bisa wire, bisa cup, dan macam-macam gitu. Jenisnya macam-macam gitu. Nah, disitu dikatakan dengan meningkatnya presentase dari sebuah elemen gitu ya, atau katakanlah unsurnya itu ditambah lebih banyak gitu, maka dia akan menambah propertiesnya atau kekuatan mekaniknya itu akan bertambah juga. Nah, perlu juga Anda ketahui bahwa perbedaan elemen yang ditambahkan itu akan memberikan dampak terhadap perbedaan properti juga. Artinya unsur apa ditambahkan berefek terhadap apa. Kemudian unsur yang lain ditambahkan berefek terhadap apa. Itu macam-macam gitu. Nah, ada juga yang memang ya itu tadi. Jadi dia didesain untuk memiliki hardenability yang baik, kemudian strength, hardness, toughness, wear resistance, dan lain sebagainya. Memang sengaja elemen-elemen itu ditambahkan agar memiliki properti sesuai yang diinginkan begitu. Nah, ini kalau kita lihat berbagai macam elemen dan efeknya kalau ditambahkan ke dalam sebuah baja gitu. Ya, itu ada pertama ada iron atau Fe sendiri sebagai unsur utamanya kan gitu kan. Dimana kalau Fe sendiri itu memiliki sifat yang lunak gitu ya. Kekuatannya rendah itu kalau berdiri sendiri. Nah, kemudian kalau ditambahkan karbon, dikatakan di situ unsur utama dalam baja gitu ya. Maka itu akan mempengaruhi kekuatan, ketangguhan, dan keuletan gitu ya. Nah, jadi dia dengan adanya karbon itu dia akan naik gitu ya. Kemudian ada unsur manganis gitu ya, atau Mn. Dia akan menambah kekuatan, ketangguhan, keuletan, dan dia juga sebagai deoxidizer sekunder dan desulfurizer gitu ya. Jadi dia berfungsi cukup banyak gitu. Kemudian ada silikon, kemudian ada molybdenum, dia berfungsi untuk meningkatkan kekerasan kan gitu. Kemudian ada kromium. Nah, kromium ini mungkin sering Anda mendengarkan istilah baja krom gitu ya. Nah, maka di situ dia akan memiliki ketahanan korosi yang baik gitu. Dan juga dia memiliki ketahanan terhadap grip gitu. Grip itu ya pada temperatur tinggi dia masih tahan atau baik gitu ya. Dia juga meningkatkan kekerasan dan kekuatan, tapi menurunkan keuletan gitu. Nah, berikutnya ada unsur nikel gitu ya. Nikel itu digunakan di stainless steel gitu ya. Tadi kromium itu juga sebenarnya adalah unsur utama juga gitu ya. Alloying utama juga pada sebuah material stainless steel. Nikel juga berfungsi untuk ketahanan korosi, terutama untuk lingkungan yang asam gitu ya. Dia juga digunakan di aplikasi low temperatur gitu. Kemudian ada fosfor gitu ya, menyebabkan brittle. Nah, ini elemen sisa dari pembuatan baja gitu ya. Kemudian ada sulfur, ini juga elemen sisa dari pembuatan baja. Jadi dalam sebuah proses pembuatan baja itu pastilah akan ada fosfor dan sulfur gitu. Itu pasti gitu. Karena di dalam proses pembuatannya nanti di akhirnya itu pasti ada elemen sisa berupa fosfor dan sulfur itu. Kemudian ada aluminium, dia berfungsi sebagai deoxidizer atau juga grain refiner juga gitu ya. Kemudian ada niobium, ini untuk kekuatan dan ketangguhan, dan juga grain refiner gitu ya. Vanadium untuk kekuatan, kemudian titanium untuk kekuatan dan ketangguhan, kemudian koper untuk ketahanan korosi atmosferik gitu ya. Nah, elemen niobium, vanadium, titanium, dan koper ini sebenarnya adalah elemen-elemen yang
berfungsi sebagai grain refiner gitu ya. Kalau apa itu grain refiner di materi yang terdahulu itu sudah dijelaskan tentang apa itu grain refiner. Jadi grain refiner itu berfungsi untuk memperbanyak nuklei gitu ya, agar nanti memiliki struktur yang lebih kecil sehingga material itu akan lebih kuat gitu. Nah, berikutnya ini mengenai penggolongan karbon alloy steel. Di gambar yang awal-awal materi tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi dia ada plain carbon steel, itu ada low carbon steel, ada medium carbon steel, sama high carbon steel gitu ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah alloy steel. Jadi alloy steel itu ya baja paduan begitu ya. Baja paduan, nanti ada low alloy steel, ada high alloy steel gitu. Jadi itu penggolongan untuk carbon and alloy steel. Nah, ini adalah penamaan gitu ya, penamaan dari material carbon and low alloy steel. Jadi di kuliah tamu kapan hari itu juga sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana penamaan dari sebuah material carbon steel gitu ya, berdasarkan SAE dan IC begitu. Di situ sudah bisa Anda lihat gitu ya, misalkan seri 1, 2 dan seterusnya itu material tipe apa gitu ya. Itu bisa dilihat di dalam slide ini gitu ya. Itu juga dicontohkan pula berapa persen kandungan unsur-unsur itu gitu ya. Di misalkan material 10XX itu plain karbon, dia mangannya berapa gitu ya. Itu sudah ditunjukkan contohnya di situ, bisa Anda lihat sendiri gitu ya. Nah, ini masih sama. Ini adalah contoh-contoh dari penamaan untuk baja karbon gitu ya, atau baja karbon dan baja paduan gitu kan. Jadi ada karbon steel, manganese steel, nickel steel gitu kan, ada nickel chromium steel dan lain sebagainya. Nanti bisa Anda baca sendiri gitu ya. Ya tidak usah dihafalkan, tetapi Anda cukup pahami bahwa seri 1 adalah apa, seri 2 adalah apa, dan seterusnya begitu. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang stainless steel gitu ya. Nah, jadi stainless steel itu seperti yang sudah kita ketahui bahwa dia material yang memiliki ketahanan korozisi yang baik, kekuatannya tinggi, dan duktilitasnya juga cukup tinggi gitu ya. Karena dia memiliki memiliki kromium yang kandungan kromium yang cukup banyak gitu. Nah, umumnya stainless steel itu cenderung mempunyai karbon atau kandungan karbonnya itu rendah gitu ya. Nah, kenapa rendah? Ya karena nanti kalau terlalu tinggi maka nanti dia akan menyebabkan ketahanan korosinya itu dia akan menurun gitu ya. Karena karbon juga merupakan salah satu penyusun dari korosi. Jadi karbonnya itu dibuat rendah begitu. Nah, stainless steel itu kenapa dia bisa tahan karat gitu ya? Kenapa dia bisa memiliki ketahanan korosi yang cukup baik? Itu karena stainless steel itu saat berinteraksi dengan oksigen, dia langsung membentuk lapisan tipis yang dinamakan kromium oksida. Nah, kromium oksida itulah yang menjadi pelindung dari material itu. Nah, ketika terjadi kerusakan, katakanlah di situ di scratch atau digores begitu, maka ketika berinteraksi dengan oksigen itu dia akan otomatis memperbaiki dinamakan passive layer istilahnya, atau ya lapisan pelindung yang anti karatnya itu atau kromium oksidanya itu otomatis dia akan langsung terbentuk kembali. Maka ketika berinteraksi dengan oksigen ya tidak mungkin dia akan memiliki atau
ketahanan korosinya dia akan hilang itu tidak mungkin gitu ya, karena dia secara otomatis akan membentuk lapisan yang tadi itu. Nah, dia bisa bersifat membuat lapisan tadi itu dengan syarat minimum kromium yang ada di dalam material itu, ya kromiumnya itu minimum 10% gitu ya. Ya bisa 10 atau di atas 10 lah. Ya minimal 10. Maka dengan kandungan kromium yang 10% atau lebih itu, dia ketika berinteraksi dengan udara, dengan oksigen ya, maka dia akan otomatis membentuk passive layer. Di situ di gambar itu disebutkan di situ ada passive layer gitu ya. Jadi karena di situ ada kromium sangat banyak ya, perhatikan gambar itu ya. Ya dikatakan stainless steel itu ya Fe gitu ya, ada karbonnya sedikit, kemudian kromiumnya cukup banyak. Berapa banyaknya? Minimal 10%. Ketika material dengan campuran itu berinteraksi dengan oksigen, maka dia akan otomatis membentuk passive layer itu, yang di atasnya itu. Ya, jadi otomatis akan seperti itu. Kalau kita gores, maka dia akan otomatis membuat lapisan yang sama lagi begitu. Seperti itu dan seterusnya gitu. Makanya dia tahan terhadap korosi. Nah, beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang stainless steel itu diantaranya yakni dia merupakan material yang kuat dan kokoh gitu ya, tetapi dia bukan konduktor panas dan listrik yang baik gitu ya. Dia tahan akan korosi dan oksidasi gitu ya. Nah, cuma ya meskipun dia kuat gitu ya, di beberapa jenis stainless steel itu dia tetap bisa dibentuk, bisa dipotong, bisa ditekuk, dirol dan lain sebagainya. Artinya secara pembentukan itu masih bisa dilakukan di material stainless steel. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui juga, mungkin sudah Anda ketahui bersama gitu ya, bahwa lapisan kromium itu membuat stainless steel tampak menarik ya tanpa perlu adanya finishing. Ya mungkin Anda sudah tahu tentang istilah di chrome itu ya. Di chrome maksudnya chrome-nya itu adalah ya ini, bahwa dia dibuat seperti stainless steel atau membuat stainless steel agar tampilan dari permukaannya itu cukup menarik gitu ya. Dia biasanya halus dan mengkilap seperti itu. Nah, kemudian klasifikasi stainless steel. Ada beberapa penggolongan ya untuk material stainless steel. Yang pertama ada austenitic, ada martensitic, ada ferritic, ada duplex dan precipitation hardening steel gitu ya. Jadi ada austenitic stainless steel, martensitic stainless steel, ferritic stainless steel dan duplex stainless steel. Itu yang mungkin cukup banyak di aplikasi industri gitu ya. Nah, yang pertama jenis austenitic stainless steel. Jadi austenitic jenis ini biasanya disebut dengan stainless steel seri 100 gitu. Ya, menggunakan campuran 18% krom dan 8 nikel. Nah, ingat ya. Jadi di sini kromiumnya itu sampai 18% ya. Ya, kemudian sangat tahan terhadap korosi, mudah dibentuk menjadi lembaran tipis. Austenitic stainless steel sangat tahan asam ya. Jadi dia banyak digunakan untuk tangki-tangki yang bahan kimia yang sifatnya asam seperti biasanya begitu. Mampu bertahan di suhu rendah dan tinggi ya, cukup baik gitu ya di suhu rendah maupun tinggi. Banyak digunakan untuk peralatan makanan, wastafel, dapur dan peralatan kimia gitu ya. Nah, contoh austenitic stainless steel itu ada seri 301, 301L, mungkin yang paling sering Anda jumpai nanti itu 304 gitu ya. Sangat sering itu kita jumpai 304, 304L gitu ya. Ada 316 juga itu juga cukup sering kita jumpai. Nah, kemudian ada penggolongan yang kedua yaitu martensitic stainless steel. Apa itu martensitic stainless steel? Jadi martensitic ini memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dari baja stainless steel lain. Ya, jadi kandungan karbonnya dia lebih tinggi daripada stainless steel yang lain, jenis stainless steel yang lain.
Kenapa begitu? Karena martensitik ini memiliki kekuatan atau kekerasan yang cukup tinggi gitu ya. Nah, kekerasan dan kekuatan yang cukup tinggi itu didapatkan dari adanya karbon yang cenderung lebih tinggi ini daripada stainless steel jenis yang lain. Ya, jadi tujuan dari karbon ini lebih banyak karena memang bertujuan agar memiliki fasa martensit gitu ya. Nah, dia tetap tahan korosi tetapi dapat diolah atau ditemper menjadi lebih kuat daripada baja stainless steel austenitic gitu. Nah, karena kekerasannya yang cukup tinggi gitu ya, baja ini atau baja martensitik ini banyak diaplikasikan untuk pisau gitu ya, untuk pin, untuk peralatan bedah. Jadi yang membutuhkan kekerasan yang tinggi ya itu biasanya menggunakan martensitik stainless steel. Tapi ingat bahwa dengan kekerasan yang cukup tinggi itu biasanya dia akan bersifat brittle gitu ya atau getas. Nah, contoh martensitik itu ada 410, 416, 420, 431 dan lain sebagainya. Nanti bisa Anda cari sendiri gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah stainless steel jenis ferritic. Jadi stainless steel ini dapat ditarik dengan magnet. Jadi umumnya stainless steel itu tidak bersifat magnetik gitu ya. Dan tetapi untuk jenis ferritic ini bersifat magnet ya. Ya, karena baja ferrit gitu ya. Ferritic itu biasanya dia bersifat magnet. Resistensi korosinya sangat tinggi, jadi baik sekali gitu ya. Kemudian jika terkena panas tinggi ya, misalkan pengelasan, bisa terjadi sensitasi di titik itu. Apa itu sensitasi? Itu yaitu hilangnya kromium pada lokasi tersebut. Biasanya kalau kita lihat lebih jauh, maka kromium di dalam butirannya itu dia hilang, akan mengumpul di batas butir. Nah, itu akan menjadi masalah itu dalam proses pengelasan. Nanti akan ada penjelasan di materi tentang semester depan lah kira-kira di teknologi les akan dijelaskan lebih jauh tentang ini. Kemudian harganya lebih murah daripada baja austenitic. Ya, contoh dari ferritic ini ada 409, 430 atau CR12 dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian ada yang stainless berikutnya adalah duplex stainless steel. Jadi duplex stainless steel itu adalah perpaduan gitu ya antara baja austenitic dan ferritic. Jadi kedua jenis stainless steel tadi itu dipadukan kira-kira begitulah. Austenitic punya kebaikan, ferritic punya kebaikan, itu dijadikan atau diambil menjadi duplex stainless steel ini. Dia kromiumnya lebih tinggi dan nikel yang lebih rendah. Jadi dia lebih tahan lagi terhadap korosi, dapat ditarik oleh magnet gitu ya, dan mudah dibentuk atau dipotong. Kualitas terbaik adalah super duplex. Ada istilah nanti super duplex. Jadi super duplex itu duplex yang memiliki properties yang sangat baik gitu ya. Ya, biasa dia digunakan di kondisi larutan asam dan lain sebagainya. Jadi memang di duplex ini cukup baik di dalam ketahanan korosi. Dan duplex stainless steel ini materialnya sangat mahal ya. Nanti mungkin pas Anda magang Anda akan tahu bagaimana duplex itu seperti apa gitu ya. Contoh material duplex itu ada seri 2010, ada 2206, 2507 dan lain sebagainya gitu. Oke, yang berikutnya adalah precipitation hardening steel. Jadi stainless steel jenis ini jenis yang memang cukup kuat gitu ya. Dia kekuatannya itu terbentuk dari sebuah presipitat atau endapan gitu ya. Tetapi sebenarnya di material jenis precipitation untuk stainless steel ini ya mungkin agak jarang gitu ya. Yang banyak tadi ya ada ferritic, austenitic, martensitic dan duplex, itu yang paling banyak itu. Ini mudah dibentuk setelah dipanaskan gitu ya, jadi harus dipanaskan dulu,
lebih kuat dari baja austenitik, sama-sama tahan korosi dan lebih tangguh gitu ya. Sering digunakan dalam pembuatan pesawat. Tapi saya rasa di pesawat itu sekarang sudah jarang sekali menggunakan baja gitu ya. Seperti yang dijelaskan di kuliah tamu itu bahwa arah dari material pesawat itu adalah sekarang ke komposit gitu ya. Nah, ini adalah contoh di jenis-jenis stainless steel. Kalau bisa Anda lihat ada austenitic, veritic, martensitic. Ini hanya contoh ya, sebagian kecil yang saya ambil contoh saja. Di situ bisa Anda lihat berapa kandungan Fe-nya, berapa kandungan kromiumnya gitu kan. Nah, itu kromiumnya cukup tinggi ya. Nah, tadi dikatakan minimal 10, tapi di sini aplikasinya akan sampai 23% gitu, kromiumnya. Kemudian ada nikelnya berapa, kemudian ada karbonnya berapa dan seterusnya. Di sebelah kanan itu ada juga kekuatannya gitu ya, tensile strength-nya berapa dan elongasinya berapa. Bisa Anda lihat gitu ya di situ bahwa kekuatannya itu dia cukup tinggi gitu ya, terutama untuk yang martensitic itu sangat tinggi itu martensitic ya. Nah, kalau Anda lihat di situ ketika martensitic itu ya yang paling bawah dia memiliki kekuatan tarik yang sangat tinggi 1700 itu. Kalau Anda lihat sebelah paling kanan elongasinya dia cuma 5%. Apa artinya? Artinya dia kekuatannya sangat tinggi tetapi dia tidak bisa atau tidak memiliki keuletan yang baik gitu. Artinya dia ya kalau dilakukan uji tarik maka perpanjangannya itu atau delta L-nya itu dia cukup kecil gitu. Makanya elongasinya dia rendah gitu. Nah, berikutnya ada tool and die steel ya. Ya, tool and die steel ini material baja paduan yang didesain untuk memiliki kekuatan yang tinggi gitu ya. Kemudian impact toughness-nya tinggi, dia juga tahan terhadap gesekan gitu ya, wear resistant ya, dan juga dia didesain untuk baik gitu ya di dalam aplikasi temperatur yang tinggi. Kemudian ada istilah high speed steel gitu ya. High speed steel itu maksudnya adalah begini, ketika material itu digunakan gitu ya dalam kondisi panas, dia tetap bisa menjaga kekerasan dan kekuatannya. Nah, ada dua jenis yang ada di material itu, yakni M series dan T series. Jadi kenapa harus dia dijaga dalam keadaan temperatur yang tinggi? Dia harus tetap keras dan tetap kuat. Jadi contoh misalkan mata bor itu dia bergesekan sehingga material itu atau bornya itu nanti dia akan sangat panas. Nah, dalam kondisi panas diharapkan bornya itu tidak kekuatan dan kekerasannya itu tidak turun gitu. Karena pada umumnya material itu ketika di temperatur tinggi dia akan turun kekuatan maupun kekerasannya begitu. Nah, di material ini itu dijaga atau dikondisikan atau diharapkan itu tidak turun gitu. Nah, tool and die steel itu ada M series sama T series gitu ya. Kalau M series itu memiliki kandungan molybdenum sebanyak 10%. Sedangkan untuk T series itu memiliki kandungan 12 sampai 18% tungsten. Jadi kalau Anda lihat tadi di macam-macam elemen tadi itu ada molybdenum, ada tungsten, itu memang elemen-elemen yang biasanya dia baik sekali ketika diaplikasikan untuk temperatur yang tinggi begitu. Nah, kemudian ada dies gitu ya, ada istilah die. Die itu adalah cetakan gitu. Nah, cetakan ini biasanya digunakan untuk alat-alat gitu ya, material digunakan untuk alat untuk membending, untuk memotong gitu ya, untuk embossing gitu ya.
untuk forging dan lain sebagainya. Jadi contohnya misalkan untuk membuat uang koin itu, nah itu kan Anda bayangkan uang koin itu kan uangnya sendiri itu terbuat dari logam. Tetapi bagaimana untuk mencetak uang logam itu? Maka kan ada butuh cetakan. Nah, cetakannya itu disebut die steel gitu ya, atau baja untuk cetakan. Gitu. Ada H series sama S series gitu. Ya, jadi eh, Anda bayangkan ketika mencetak uang logam, maka uangnya sendiri itu logam yang kita tahu kalau Anda gigit pun itu dia akan sangat keras gitu kan. Itu dibentuk dengan logam juga. Maka pembentuknya itu atau cetakannya itu harus memiliki kekuatan yang baik kan gitu. Yang kekuatan apa? Ya toughness-nya, terus kemudian abrasinya kan gitu, impact-nya dia harus memiliki hal-hal tersebut dengan baik gitu ya, agar ya saat digunakan jangan sampai hanya bertahan beberapa kali saja sudah habis gitu ya. Artinya ketika kita mau mencetak sesuatu dari logam itu ya cetakannya harus sangat kuat, intinya begitulah. Nah, berikutnya adalah cast iron ya, yang cast iron. Jadi besi cor atau besi tuang gitu ya. Nah, ada beberapa jenis besi tuang itu. Ada gray iron, ada ductile iron atau nodular iron gitu ya. Ada white iron sama malleable iron. Di situ ada contoh-contohnya gitu ya. Untuk gray cast iron, ductile iron, white cast iron, malleable itu seperti apa komposisi kimianya, kemudian ada tensile-nya berapa gitu ya. Itu di situ bisa Anda lihat sendiri gitu ya, bagaimana properties dari sebuah besi cor atau besi tuang gitu. Nah, yang pertama ada gray iron. Ya, gray cast iron biasanya disebut gitu. Dia memiliki kandungan karbon 2,4 sampai 4%. Kemudian grafitnya berbentuk flakes gitu ya, atau berbentuk pipi-pipi. Jadi grafit itu yang hitam-hitam itu gitu ya. Itu grafitnya ya. Berbentuk hitam-hitam seperti itu, pipi-pipi seperti itu. Kemudian dia sifatnya weak and brittle under tension gitu ya. Jadi ketika dia ditarik gitu ya, dia sangat lemah, tetapi ketika material gray iron ini diberi beban tekan, dia sangat kuat gitu ya. Sehingga dia sangat baik gitu ya dalam meredam sebuah getaran gitu ya. Nah, dia juga wear resistannya cukup baik gitu. Oke, yang berikutnya adalah ductile iron atau nodular iron. Jadi untuk nodular iron ini dia memiliki kandungan karbon sebanyak 3 sampai 4%. Biasanya dia ditambahkan magnesium atau cerium gitu ya. Kemudian grafitnya itu berbentuk nodules atau berbentuk bulat-bulat seperti itu, tidak pipih-pipih ya. Dia berbentuk bulat-bulat seperti itu. Nah, sehingga dikatakan itu ductile karena ya cukup bulat-bulat begini dan agak rengah-rengah begini, maka dia akan memiliki sifat yang cukup bulat lah. Kemudian biasanya matriksnya itu perlit gitu ya. Maka dia kalau perlit dia akan lebih ductile lagi gitu. Nah, berikutnya adalah jenis baja tuang white iron atau baja tuang putih ya, atau besi cor putih. Dia karbonnya 1,8 sampai 3,6% gitu ya. Ada Si-nya biasanya kurang dari 1%, maka dia harder but brittle. Jadi dia sangat keras tetapi sangat ketas. More cemented. Artinya kalau kita lihat hitam-hitamnya ini cukup banyak begitu ya. Dia berbentuk cemented hitam-hitam begitu. Nah, sehingga dikatakan di situ dia brittle gitu ya. White iron biasanya dia memang sangat brittle. Nah, kemudian yang berikutnya ada malleable iron ya, atau malleable cast iron.
ya. Jadi dia karbonnya 2,2 sampai 2,9. Jadi dia bisa di heat treat gitu ya pada 800 sampai 900 derajat Celcius. Grafitnya berbentuk roset. Biasanya disebut seperti bunga mawar begitu. Grafitnya seperti bunga mawar. Dia more ductile. Ya, dia memang lebih ductile daripada yang lain. Oke, sudah habis materinya. Itu tadi penjelasan mengenai material ferrous gitu ya, atau materi logam ferrous. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan dan mungkin kurang jelas bisa ditanyakan di forum. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.